Kylian Mbappe, pangeran baru Real Madrid, di usia 19 tahun, saat banyak pemain masih mencari tempat di tim utama, Mbappe sudah memimpin Prancis menjuarai Piala Dunia. Bukan sekadar juara, ia menjadi top skor Piala Dunia, tampil di panggung terbesar, dan tidak terlihat gentar sedikit pun. Sejak saat itu, kariernya melesat. Top skor Liga Champions, top skor Liga Spanyol, dan yang paling berkesan, top skor Liga Prancis 6 musim beruntun. Semua gelar top skor paling bergengsi sudah pernah ia raih. Hingga hari ini, Mbappe telah mencetak lebih dari 400 gol sepanjang karir profesionalnya. Dan bersama Real Madrid, ia sudah mengoleksi 73 gol di semua kompetisi. Ia dikenal dengan satu ciri yang membuat bek-bek panik, kecepatan yang tidak masuk akal, dipadukan dengan finishing yang dingin dan mematikan. Datang ke Madrid secara gratis dari PSG, Mbappe tidak butuh waktu lama untuk menjadi andalan utama. Bukan hanya sebagai bintang, tapi sebagai penentu. Pertanyaannya sekarang bukan lagi seberapa hebat Mbappe, melainkan bagaimana semua ini bisa dimulai. Mari kita bahas perjalanan Kylian Mbappe. Jauh sebelum namanya diteriakkan di stadion-stadion besar Eropa, Kylian Mbappe hanyalah seorang anak kecil dari sebuah kota pinggiran Paris bernama Bondy, wilayah sederhana, jauh dari kemewahan sepak bola elit, tapi di sanalah segalanya dimulai. Mbappe lahir pada 20 Desember tahun 1998, dalam keluarga yang hidup dan bernapas untuk olahraga. Ayahnya, Wilfried Mbappe, adalah pelatih sepak bola. Ibunya, Faiza Lamari, mantan atlet handball profesional. Sejak kecil, Mbappe tidak pernah jauh dari lapangan. Bola adalah mainan pertamanya. Lapangan kecil di Bondy menjadi tempat ia berlari, jatuh, bangkit, dan berlari lagi. Satu hal langsung terlihat, kecepatannya tidak normal. Di usia yang sangat muda, Mbappe sudah jauh lebih cepat dari teman-temannya. Saat anak-anak lain masih belajar mengontrol bola, Mbappe sudah berlari meninggalkan lawan. Bukan hanya cepat, ia berani. Ia tidak takut menghadapi pemain yang lebih besar. Ayahnya sering mengatakan satu hal penting, bakat saja tidak cukup. Maka sejak kecil, Mbappe dididik dengan disiplin tinggi, latihan rutin, fokus, dan satu prinsip, kerja keras lebih penting dari pujian. Bakat Mbappe akhirnya membawanya ke akademi paling bergengsi di Prancis, Clairefontaine. Disinilah Mbappe bertemu dengan pemain-pemain terbaik seusianya dari seluruh Prancis. Tekanan meningkat, ekspektasi besar, tapi Mbappe tidak tenggelam. Ia justru bersinar. Kecepatannya semakin tajam, penyelesaiannya makin matang, dan mentalnya terlihat berbeda. Banyak klub besar mulai memantau. Real Madrid, Chelsea, Paris Saint-Germain. Tapi satu klub melihat sesuatu yang lebih dari sekadar bintang masa depan. Pilihan Mbappe jatuh pada AS Monaco, klub yang dikenal berani memberi kesempatan kepada pemain muda. Keputusan ini sangat krusial. Di Monaco, Mbappe tidak langsung menjadi starter. Ia belajar, menunggu, mengamati, namun ketika kesempatan datang, ia tidak menyia-nyiakannya. Debutnya di tim utama menunjukkan satu hal jelas. Ini bukan pemain muda biasa. Musim 2016-2017 menjadi titik balik hidup Mbappe. Ia mencetak gol demi gol, berlari melewati bek-bek berpengalaman, dan tampil luar biasa di Liga Champions. Dalam satu musim, Mbappe membawa Monaco menjuarai Liga Prancis, menyingkirkan klub-klub besar. Eropa menjadi pemain termuda yang mencetak gol di fase gugur Liga Champions. Namanya tiba-tiba ada di mana-mana. Dari anak Bondy menjadi fenomena sepak bola Eropa. Monaco adalah tempat Mbappe dilahirkan sebagai bintang. Tempat dunia melihat potensi yang sesungguhnya. Ia datang sebagai bocah cepat. Ia pergi sebagai calon superstar dunia. Setelah musim luar biasa bersama Monaco, nama Kylian Mbappe berubah dari sekadar talenta muda menjadi rebutan klub-klub terbesar Eropa. Real Madrid, Barcelona, Manchester City, semua mengamati. Tapi di Prancis sendiri, ada satu klub yang tidak ingin kehilangan permata terbesarnya ke luar negeri. Klub itu adalah Paris Saint-Germain. Musim panas 2017 menjadi momen yang mengubah segalanya. PSG datang dengan kekuatan finansial yang belum pernah terlihat sebelumnya. Demi mendapatkan Mbappe, mereka menyusun skema transfer yang mengejutkan dunia. Awalnya, Mbappe didatangkan dengan status pinjaman dari Monaco. Setahun kemudian,
Transfer itu dipermanenkan dengan nilai sekitar 180 juta euro. Angka tersebut menjadikan Mbappe sebagai pemain termahal kedua dalam sejarah sepak bola. Hanya berada di bawah Neymar. Tekanan langsung datang seiring kepindahannya ke Paris. Mbappe masih sangat muda, belum genap 19 tahun, tapi sudah dibebani ekspektasi sebagai wajah baru sepak bola Prancis. Bermain bersama Neymar dan Edinson Cavani, ia tidak hanya dituntut untuk belajar, tapi juga untuk langsung tampil menentukan. Banyak pemain muda runtuh di situasi seperti ini. Mbappe justru sebaliknya, ia berkembang. Sejak musim pertamanya bersama PSG, Mbappe langsung menjadi pembeda. Kecepatannya membuat pertahanan lawan porak-poranda. Pergerakannya tanpa bola membuka ruang, dan finishingnya semakin dingin. Ia mencetak gol hampir di setiap kompetisi yang ia mainkan. Ligue 1 yang sebelumnya dianggap terlalu mudah, berubah menjadi panggung dominasi. Musim demi musim berlalu, dan Mbappe terus menjadi top skor Liga Prancis, bahkan mencatatkan 6 kali top skor secara beruntun. Sebuah konsistensi yang jarang terjadi, apalagi di usia muda. Di PSG, Mbappe tidak hanya mengumpulkan gol, ia mengumpulkan status. Dari pemain muda mahal, menjadi ikon klub. Dari bintang masa depan, menjadi pemimpin lini serang. Saat pemain lain datang dan pergi, Mbappe tetap menjadi pusat proyek PSG. Setiap serangan mengalir ke arahnya. Setiap pertandingan besar menunggu momen dari kakinya. Meski begitu, ada satu hal yang selalu menghantui perjalanan Mbappe di Paris. Liga Champions, trofi yang menjadi obsesi PSG. Mbappe sudah mencetak gol-gol penting di Eropa, menyingkirkan klub besar, dan tampil di final. Namun gelar itu selalu terasa sedikit lagi. Dan dari situlah, rumor tentang masa depannya tidak pernah benar-benar berhenti. PSG telah membayar mahal untuk Mbappe. Tapi Mbappe juga memberi PSG sesuatu yang tidak bisa dibeli, harapan, dominasi, dan identitas. Seiring waktu, hubungan antara Kylian Mbappe dan Paris Saint-Germain tidak lagi hanya soal gol dan kemenangan. Kontraknya menjadi drama nasional. Setiap musim panas, rumor kepindahan ke Real Madrid terus berulang. PSG berusaha menahannya dengan gaji fantastis, bonus besar, dan status sebagai pusat proyek klub. Bahkan situasinya begitu besar hingga Emmanuel Macron ikut turun tangan, secara terbuka mendorong Mbappe untuk tetap bertahan di Prancis demi citra sepak bola nasional. Mbappe akhirnya bertahan, keputusan yang mengejutkan dunia. Gol tetap mengalir, gelar top skor terus diraih, tapi nuansanya berubah. Ambisi pribadinya untuk menaklukkan Eropa terasa tertunda. Drama itu bukan lagi soal uang atau kontrak, melainkan soal mimpi yang disimpan terlalu lama. Dan ketika ia akhirnya pergi, semua orang paham, itu bukan pelarian, melainkan langkah menuju takdirnya sendiri. Akhirnya, penantian panjang itu berakhir. Setelah bertahun-tahun rumor, drama kontrak, dan spekulasi tanpa henti, Kylian Mbappe resmi mengenakan seragam Real Madrid. Tidak ada transfer ratusan juta, tidak ada negosiasi berlarut-larut. Mbappe datang ke Madrid secara gratis, tapi dengan beban ekspektasi yang jauh lebih mahal dari angka berapapun. Ia tidak datang sebagai pemain muda biasa. Ia datang sebagai simbol era baru. Pemain yang sejak remaja disebut-sebut sebagai pewaris panggung terbesar sepak bola dunia. Sejak langkah pertamanya di Santiago Bernabeu, aura Mbappe langsung terasa berbeda. Sorotan kamera mengikutinya kemanapun ia bergerak. Setiap sentuhan bola disambut harapan. Tapi Mbappe tidak terlihat gugup. Ia bermain dengan keyakinan penuh, seolah tahu bahwa tempat ini memang ditakdirkan untuknya. Gol demi gol pun datang. Bukan hanya gol penting, tapi gol penentu. Dalam waktu singkat, ia menjadi pusat serangan, poros permainan, dan jawaban atas pertanyaan besar Madrid tentang masa depan lini depan mereka. Mbappe dikenal dengan kecepatan yang mematikan. Namun di Madrid ia menunjukkan versi yang lebih lengkap. Finishingnya semakin tajam, pergerakannya lebih cerdas, dan yang paling menonjol, kedewasaannya dalam mengambil keputusan di momen-momen besar. Ia tidak sekadar berlari, ia membaca permainan. Ia memilih kapan harus menusuk, kapan harus menunggu. Di klub sebesar Real Madrid, kemampuan itu adalah pembeda antara bintang dan legenda. Julukan pun mulai muncul. Media Spanyol menyebutnya sebagai Pangeran Baru Madrid, bukan hanya karena statusnya sebagai superstar, tetapi karena caranya memikul tanggung jawab. Mbappe tidak menghindar dari tekanan. Ia menyambutnya.
Ia tahu, di klub ini, sejarah tidak cukup untuk disanjung. Sejarah harus dilanjutkan. Di Real Madrid, Mbappe bukan hanya mengejar gol, ia mengejar warisan. Ia ingin namanya sejajar dengan para ikon yang pernah menguasai Bernabeu. Dan dengan usia yang masih berada di puncak awal karirnya, satu hal terasa semakin jelas, ini bukan akhir perjalanan Mbappe. Ini adalah awal dari bab terbesarnya. Perjalanan Kylian Mbappe bersama timnas Prancis adalah kisah tentang kedewasaan yang datang terlalu cepat. Saat pertama kali mengenakan seragam biru, Mbappe masih sangat muda, namun ia tidak pernah terlihat sebagai pelengkap. Kecepatannya langsung memberi dimensi baru bagi permainan Prancis. Ia bukan sekadar penyerang, melainkan senjata utama dalam setiap serangan balik. Puncak awal kisah itu datang di Piala Dunia 2018. Di usia 19 tahun, Mbappe tampil tanpa rasa takut. Ia mencetak 2 gol ke gawang Argentina di fase gugur dan kembali mencetak gol di final melawan Kroasia. Prancis pun menjadi juara dunia, dan dunia sepak bola menyadari bahwa bintang baru telah lahir. 4 tahun kemudian, di Piala Dunia 2022, Mbappe hadir sebagai pemimpin. Ia mencetak hat-trick di final dan keluar sebagai top skor turnamen. Meski Prancis gagal juara, Mbappe membuktikan dirinya sebagai simbol generasi baru yang berani dan siap memikul tanggung jawab di panggung terbesar.